Bayangkan suatu pagi Anda terbangun dan mendapati bank terbesar di negara Anda dibekukan. Bukan oleh peretas atau keruntuhan internal, melainkan karena keputusan pemerintah asing yang berada ribuan kilometer jauhnya. Amerika Serikat, lewat Departemen Keuangannya, memperingatkan, setiap lembaga keuangan yang memfasilitasi perdagangan minyak Iran ke Tiongkok yang membayar dalam mata uang Tiongkok, berisiko kehilangan akses ke sistem keuangan Amerika Serikat, termasuk layanan pengiriman uang SWIFT dan jaringan clearing dolar. Langkah ini menimbulkan kekhawatiran dunia dan dianggap sebagai bentuk pemaksaan finansial. Dalam 2 minggu setelah peringatan itu, 9 perusahaan di Hong Kong dikenai sanksi karena diduga mencuci uang hasil penjualan minyak Iran melalui dokumen pengiriman palsu. Amerika Serikat tidak hanya menargetkan penjualan minyak ilegal, tapi juga ingin menghancurkan sistem perdagangan non-dolar yang berkembang pesat. Tiongkok saat ini mengimpor lebih dari 1 juta barel minyak Iran per hari, menyumbang 91% dari total ekspor Iran. Sebagian besar transaksi dilakukan dalam yuan, bukan dolar. Sejak 2021, Tiongkok dan Iran menjalin kerjasama jangka panjang yang menjamin pasokan minyak dengan diskon hingga 12% di bawah harga pasar, plus insentif resiko 6 hingga 8%. Semua kontrak ini dalam yuan, bukan dolar. Ini bukan sekadar strategi menghemat biaya, melainkan upaya untuk mengurangi ketergantungan dunia pada dolar Amerika Serikat. Namun, setiap sanksi Amerika Serikat justru mempercepat lahirnya sistem keuangan alternatif. Semakin keras tekanan Amerika Serikat, semakin cepat negara lain mencari cara menghindari dolar. Bank-bank besar di Hong Kong, seperti HSBC dan Bank of China, berada dalam posisi sulit. Mereka diminta mengungkap siapa sebenarnya pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan minyak Iran, termasuk transaksi dalam yuan. Jika tidak patuh, mereka bisa kehilangan akses ke sistem clearing dolar Amerika Serikat. Jika terlalu patuh, mereka bisa kehilangan hubungan bisnis penting dengan Tiongkok. Data kuartal pertama, 2025 menunjukkan lebih dari 54% transaksi lintas batas di Hong Kong dilakukan dalam yuan, mengalahkan dolar untuk pertama kalinya. Ini menandai perubahan struktural dalam sistem keuangan Asia dan kemungkinan dunia setelah era dolar. Di dalam negeri, langkah agresif ini menimbulkan ketidakpastian ekonomi. Laporan April tahun 2025 dari University of Michigan menunjukkan sentimen konsumen Amerika Serikat mencapai titik terendah kedua dalam sejarah, dengan ekspektasi inflasi 12 bulan ke depan sebesar 5,6%, tertinggi sejak 1981. Keuntungan retail dan grosir turun 1,6% hanya dalam 1 bulan. Harga baja impor naik 25% dari tahun sebelumnya. Ini menunjukkan ekonomi Amerika Serikat stagnan meski pemerintah mendorong industri kembali ke dalam negeri. Pemerintah Trump menjanjikan pemotongan pajak permanen lewat undang-undang baru yang disebut satu tagihan besar yang indah. Namun ada pasal yang akan mengenakan pajak balasan terhadap negara yang dianggap memberlakukan pajak tidak adil pada perusahaan Amerika Serikat. Ketentuan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan anggaran. Menurut Tax Foundation, kenaikan pajak ini bisa mengurangi investasi asing ke Amerika Serikat hingga sekitar 1.450 triliun rupiah per tahun. Ironisnya, strategi ini justru bisa menghambat tujuan pemulangan industri yang dicanangkan Trump sendiri. Data People's Bank of China menunjukkan transaksi lintas batas dalam yuan mencapai 11.600 triliun rupiah pada Maret tahun 2025. Dan SWIFT mencatat yuan kini menjadi mata uang keempat paling banyak digunakan dalam pembayaran dunia, dengan 4,13% dari total nilai pembayaran. Amerika Serikat juga menekan lembaga keuangan di Singapura dan Malaysia untuk menyelidiki transaksi non-dolar terkait minyak Iran, meningkatkan tekanan pada negara-negara Asia yang selama ini netral. Sebagai respons, Tiongkok memperluas uji coba mata uang digital bank sentral untuk perdagangan dengan Asia Tenggara, bertujuan melewati sistem perbankan berbasis dolar. Langkah ini menunjukkan dunia mulai membangun sistem keuangan tanpa dolar. Ketergantungan pada dolar bukan hanya soal uang, tapi juga kepercayaan. Jika kepercayaan pada stabilitas dan akses yang adil hilang, status dolar sebagai mata uang cadangan dunia terancam. Tiongkok menggunakan data elektronik dan kesepakatan perdagangan untuk membentuk aliansi finansial baru, sementara Amerika Serikat terus menekan dengan sanksi. Pertanyaannya kini bukan apakah sistem keuangan dunia berubah, tapi siapa yang akan menulis aturan baru. Jika dolar kehilangan pengaruh, mata uang apa yang menggantikan? Yuan, euro,
atau sistem multipolar dengan banyak mata uang. Seperti perubahan besar di sejarah, hasilnya akan ditentukan bukan hanya kekuatan ekonomi, tapi juga kepercayaan dunia terhadap sistem yang adil, stabil, dan dapat dipercaya.